Yesus, kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 25 September tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu solider. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, suasana hati manusia selalu diantara atau diperhadapkan kepada dua keadaan, yaitu menangis dan tertawa. Menangis menandakan hati yang pedih, pilu, merana, atau terharu. Sedangkan tertawa menandakan hati yang gembira, sukacita, atau hidup terlepas dari tekanan dan persoalan. Dua suasana hati ini tidak akan pernah tanggal dari keberadaan manusia selama ia hidup. Dan manusia mengecap keadaan ini secara berganti-gantian. Artinya hari ini menangis, esok bisa saja tertawa. Atau sebaliknya saudara-saudara, hari ini kita tertawa, esok atau lusa mungkin hati kita berubah dengan kepedihan. Saudara yang terkasih, tentu kita tahu orang yang sedih kerap memerlukan simpati dan perhatian orang lain. Ia butuh topangan orang di luar dirinya. Terlebih jika sumber yang membuat sedih adalah problematik yang begitu berat. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, bagaimana kehidupan seseorang yang lagi terjatuh ekonominya, atau terjadi kecelakaan, atau sakit penyakit. Mereka pasti membutuhkan bahu yang kuat untuk meletakkan kepala yang penuh kepedihan. Kehadiran kita mengerti perasaan yang tengah berbeban berat sudah satu poin penguatan tersendiri. Demikian juga lah saudara-saudara dengan yang bersukacita. Kita harus bisa menempatkan diri bagi mereka. Jika dengan yang bersedih kita bersimpati dan berempati, demikianlah dengan yang gembira, kita pun menjadikan kita ikut dalam kegembiraan. Kita menikmati suasana kegembiraan sebagai bagian kebersamaan. Kita tidak ingin mereka bersukacita dalam kesendirian tanpa teman. Ingat, kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan ini sangat jelas mengajak kita agar menjadi pribadi yang solider. Solider itu setia kawan. Saat kawan kita sedih, kita setia menemaninya. Demikian juga saat senang. Jangan seperti teman-teman dari Ayub, saudara-saudara. Ketika Ayub berhadapan dengan persoalan yang begitu berat, mereka pergi semua. Saat senang atau susah, kita bisa hadir dalam hidup seseorang. Inilah kehendak Tuhan. Secara praktis, jika anak, suami, istri, saudara-saudara, ayah atau ibu mengeluh dan perlu mencurahkan hati, apakah kita mau mendengarkannya? Dengan solider, kita diam sejenak di samping mereka, mendengar, menyimak, dan mereka merasakan saudara sungguh-sungguh bersimpati. Jika mereka menangis, mereka merasa kehadiran kita, saudara-saudara, memampukannya untuk menyeka air mata di pipinya.
Mereka merasa ada yang memberi waktu dan perhatian. Sikap solider ini sangat penting terbangun dalam diri setiap orang, terlebih lagi orang percaya. Karena tertawa dan menangis akan dihadapi setiap orang tanpa pandang bulu. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 3 yang keempat, saudara-saudara, bahwa ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini, ada banyak orang yang asik dengan dirinya sendiri. Kepentingan pribadi membawa banyak orang berkonsentrasi pada diri sendiri. Akhirnya banyak orang yang bertindak tertawa di atas penderitaan orang lain. Sudah jatuh dari tangga, ditimpa lagi. Saudara yang terkasih, sikap ini adalah sikap yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hidup orang Kristen itu adalah hidup yang diwarnai oleh kasih, saudara-saudara. Sebagaimana Yesus mengasihi kita dan peduli akan hidup kita. Oleh kasihnya lah saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib. Ia mendapat cercaan, hinaan, fitnaan. Kita juga selaku pengikut Kristus, selaku yang percaya kepada Kristus Yesus, harus hidup solider terhadap orang lain. Saudara yang terkasih, untuk itu, melalui sapaan kita saat ini, biarlah kita menjadi pribadi yang peduli dan solider terhadap kondisi orang lain. Tuhan rindu setiap kita, anak-anaknya, memiliki belas kasihan yang di dalamnya termasuk pengertian terhadap orang lain. Mungkin sulit, mungkin berat saudara-saudara, namun selaku orang Kristen, selaku orang percaya, kita harus melakukannya. Karena itulah sifat anak-anak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memperbolehkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran dari firman-Mu Tuhan yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini semua juga dikarenakan kebaikan Tuhan semata. Segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu saat ini yang menekankan, yang mengajak agar hidup setiap anak-anak Tuhan solider. Melaluinya lah hidup orang terberkati. Bapa di surga, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini, melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka perpanjangan tangan Tuhan, jadikan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kebenaran firman-Mu ini juga Tuhan, setiap rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarganya, izinkan Tuhan beroleh hikmat dan bijaksana serta kesehatan. Sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di pagi hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap yang sakit. Hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk mereka. Yang mana mereka tergeletak saat ini di rumah maupun di rumah sakit. Baik itu dikarenakan COVID-19 maupun sakit yang lain. Bapa, jamah tubuh mereka. Berkati setiap yang mereka konsumsi. Oleh kuasa-Mu terjadi kesembuhan yang ajaib. Hamba yakin dan percaya akan kuasa-Mu. Ketika Engkau bertindak, tidak ada satupun yang tidak bisa terjadi. Karena Engkau adalah Allahku yang maha kuasa dan yang sangat sempurna. Bapa di surga, begitu juga perjalanan dari hamba-Mu. Besok, dari Batam menuju Jakarta dan Jakarta menuju Bandung, mari Engkau sertai sehingga sampai kepada tujuan dalam keadaan sehat dan walafiat. Itu juga keluarga aku yang nantinya Tuhan hamba tinggalkan di Batam dikarenakan pelayanan ini. Kau berkati anak-anakku, Kau berkati istriku, itu juga Tuhan saudara-saudariku. Hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba mengadu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus,
Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.